Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahmuda. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah bahasa jurnalistik. Materi yang ke-11 dan 12, gaya bahasa jurnalistik. Gaya bahasa perbandingan atau majas perbandingan adalah jenis majas yang menyandingkan atau membandingkan dua objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan persamaan sifat, bentuk, atau ciri-cirinya. Menurut Heri Guntur Tariga, guru besar linguistik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, gaya bahasa perbandingan mencakup 10 jenis. Yang pertama, perumpamaan. Perumpamaan merupakan membandingkan dua hal berbeda secara eksplisit menggunakan kata hubung, yaitu bagai, laksana, seperti, dan baik. Yang kedua, metafora. Metafora merupakan perbandingan langsung dua hal berbeda tanpa kata hubung, sering menggunakan ungkapan kiasan. Yang ketiga, personifikasi merupakan memberikan sifat manusia kepada benda mati. Yang keempat, depersonifikasi. Depersonifikasi merupakan gaya bahasa perbandingan yang menuliskan manusia seolah-olah menjadi benda mati, binatang, atau makhluk bukan manusia lainnya. Yang kelima, alegori. Alegori merupakan gaya bahasa kiasan yang menggunakan cerita, tokoh, atau simbol untuk menggambarkan pesan, moral, atau gagasan yang lebih dalam. Yang keenam, antithesis. Antithesis merupakan gaya bahasa pertentangan yang merupakan dua kata atau frasa yang memiliki makna berlawanan atau bertolak belakang secara berurutan dalam satu kalimat. Yang ketujuh, pleonasme atau tautologi merupakan gaya bahasa penegasan yang menggunakan kata-kata berlebihan, misalnya naik ke atas, namun memiliki fokus berbeda, misalnya hadiah gratis. Yang kedelapan, periparis merupakan gaya bahasa perbandingan yang melukiskan sesuatu secara tidak langsung dengan menguraikan sepatah kata menggunakan frasa yang lebih panjang atau deskriptif. Yang kesembilan, antisipasi. Antisipasi atau prolepis merupakan gaya bahasa yang menempatkan kata-kata atau frasa pendahulu untuk menggambarkan sesuatu yang sebenarnya baru akan terjadi atau dikerjakan. Yang ke-10, correctio atau epanortosis adalah gaya bahasa kata penegasan yang menyebutkan sesuatu lalu segera membentukkan atau mengoreksinya agar lebih tepat. Poin yang kedua, yaitu gaya bahasa pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang mengungkapkan dua hal yang berlawanan, bertentangan atau kontras dalam satu kalimat untuk menciptakan efek penekanan, sindiran, atau kesan dramatis. Menurut Henry Guntur Tariga, gaya bahasa pertentangan semuanya terdiri dari 20 jenis, namun hanya 12 yang mengikuti. Yang pertama, hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menggunakan ungkapan berlebihan, dramatis, dan seringkali tidak masuk akal untuk menekankan sesuatu hal, perasaan, atau keadaan. Yang kedua, litosis adalah gaya bahasa pertentangan yang menggunakan ungkapan menurunkan kualitas, mengecilkan fakta, atau merendahkan diri, padahal kenyataannya sebaliknya. Yang ketiga, ironi. Ironi adalah sindiran halus yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta sebenarnya. Yang keempat, oksimoron adalah menempatkan dua kata yang berlawanan makna dalam satu frasa atau kalimat yang sama. Yang kelima, sotir. Sotir adalah sindiran yang menggunakan prodi, ironi, atau sarkasme untuk menertawakan atau menolak suatu gagasan atau kebiasaan. Yang keenam, uniendo adalah sindiran yang memperkecil fakta sebenarnya untuk menyindir secara tidak langsung. Yang ketujuh, antifarsis adalah ungkapan sindiran yang menggunakan kata-kata kebalikan dari maksud sebenarnya, seringkali berupaya julukan atau. Yang kedelapan, paradok. Paradok adalah pernyataannya seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau fakta, tetapi
sebenarnya mengandung kebenaran. Yang ke-9, anti klimaks adalah gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal berturut-turut, semakin lama semakin menurun atau ringan. Yang ke-10, sinisme. Sinisme adalah sindiran langsung atau lebih kasar dari ironi, bertujuan mencemooh ide atau kebaikan. Yang ke-11, sarkasme. Sarkasme adalah sindiran pedas, tajam, dan kasar yang bertujuan menyakiti perasaan. Poin yang kedua, gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan adalah majas yang menggunakan kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, sifat, ciri, atau barang yang dekat dengan hal yang disampaikan. Menurut Hedi Guntur Tarigan, gaya bahasa pertautan ada 13, namun hanya 11 yang dibahas di sini, yaitu yang pertama, metonomia adalah majas yang menggunakan sebuah merek, ciri khas, atau atribut sebuah benda untuk menyebutkan benda itu sendiri. Kedua, sinakdok adalah majas yang menyebutkan sebagian untuk keseluruhan, pers prototo atau keseluruhan untuk sebagian, atau totum pro part. Yang ketiga, alusi adalah majas yang menggunakan ungkapan, tokoh, atau peristiwa sejarah untuk mengingatkan orang pada suatu hal. Yang keempat, eufemisme adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus atau sopan untuk menggantikan kata yang dirasa kurang sopan. Yang kelima, eponim adalah majas yang menggunakan nama orang atau tokoh terkenal untuk merujuk pada suatu tempat, benda, atau sifat yang melibatkan orang tersebut. Yang keenam, epitet adalah majas yang menggunakan kata sifat atau frasa deskriptif untuk menegakkan karakteristik khusus dari seseorang atau benda. Yang ketujuh, antonomasia adalah majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan ciri fisik, sifat, atau gelar, bukan nama aslinya. Yang kedelapan, erotesis. Erotesis adalah majas yang berupa pertanyaan namun sebenarnya tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah jelas. Yang kesembilan, paralelisme adalah majas yang penegasan yang menggunakan pengulangan kata, frasa, atau pausa secara sejajar untuk memberikan penekanan. Yang ke-10, elipsis adalah majas yang menghilangkan satu atau lebih kata dalam kalimat, namun maknanya tetap dapat dipahami. Yang ke-11, asintodon. Asintodon adalah majas yang menghubungkan beberapa kata atau frasa secara berurutan tanpa menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.